Oke ya, saya buka dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga dari total kita jatah 4 pertemuan ya. Kita pertemuan kemarin sudah itu ya apa? Sudah masuk materi batuan dan tanah. Sekarang kita masuk ke materi atmosfer ya. Atmosfer, cuaca dan iklim ya. Kalau di buku kan cuaca dan iklim ya. Atmosfer atau atmosfer sama saja ya. Jadi yang di presentasi saya ini hampir sama ya dengan buku ya. Presentasi yang akan disampaikan ini hampir sama dengan yang di buku. Sebentar saya lihat pembahasan UTS-nya. Setahu saya sudah bikin pembahasan UTS. Tapi UTS semester berapa? Semester 2 ya. Angkatan 3. Dan nanti kalau waktunya nutut ya kita bahas UTS ya. Kalau nggak nutut ya apa boleh buat ya. Kajian utama geografi menurut dua aspek yaitu ini. Itu enggak ya? Setahu saya sudah bikin ya. Mana ya? Sambil nunggu yang lain ya. Soal tesnya kan gampang kan ya. Nggak ada ya. Sebentar, saya penasaran ntar ya.
Oke, kita mulai aja dulu. Ya, selamat malam. Udah 11 orang ya. Jadi sekarang kita masuk bab atmosfer ya. Kok di pause. Oke ya. Sekarang kita teman-teman semuanya sudah bisa dengar suara saya ya, jelas ya. Kita sekarang masuk atmosfer ya. Mungkin sambil buka buku nggak masalah ya, sambil buka buku. Kalau bisa sambil buka buku, karena materi yang presentasi yang disampaikan ini ya hampir sama ya dengan buku. Oke, pengertian ya. Jadi pengertian atmosfer itu adalah udara yang menyelimuti bumi ya, udara menyelimuti bumi. Dan merupakan kumpulan gas-gas yang menyelimuti bumi ya. Gas atau udara ya. Nah ini adalah beberapa komposisi gas pembentuk atmosfer ya. Ya. Seperti yang kita tahu bahasanya fungsi-fungsi atmosfer itu seperti apa kan? Kenapa kok bumi itu harus ada atmosfer seperti itu? Ibarat apa? Ibarat suatu ibarat kulit kita yang ibarat tubuh kita yang harus dilapisi sama kulit ya. Jadi untuk melindungi ya, melindungi bumi dari segala macam benda-benda angkasa. Sebentar ya, saya buka. Bilang kursor ya. Oke ya, selanjutkan ya. Jadi kenapa kok bumi itu harus ada? Kenapa bumi itu ada atmosfer? Jadi kenapa bumi itu bisa salah satu sebab atau salah satu kriteria kenapa bumi ini bisa ada makhluk hidup? Kenapa bisa ada makhluk hidup? Bisa ya malam Mbak Retna. Bisa dihidupi oleh manusia. Kenapa ada manusia dalam, ada hewan, ada tumbuhan, ada segala makhluk hidup di bumi? Karena salah satu yang mendukungnya adalah apa? Atmosfer. Ya. Kedua adalah apa? Hidrosfer. Jadi ada air sama ada udara. Salah satu fungsi atmosfer ya itu untuk melindungi bumi dari segala bentuk benda luar angkasa ya. Coba kalau tidak ada atmosfer. Kalau tidak ada atmosfer, bumi kita ini sudah bakal dihantam oleh beribu-ribu benda luar angkasa. Kalau teman-teman pernah tahu bulan, bentuk bulan seperti apa? Kalau teman-teman lihat di Google ya, penampakan permukaan bulan itu berlubang-lubang. Banyak sekali kawah-kawah lubang akibat apa? Akibat hantaman meteor dan benda-benda luar angkasa yang jatuh ke bulan. Itu karena apa? Karena bulan itu tidak memiliki atmosfer atau atmosfernya itu sangat tipis sekali, sedikit sekali. Jadi benda luar angkasa itu sangat mudah sekali masuk ke dalam. Ya. Jadi kalau teman-teman
perlu disadari ya bahwasanya di luar angkasa itu banyak sekali. Luar angkasa itu sebenarnya itu banyak sekali benda berterbangan ya, batu luar angkasa, meteor. Kita sering dengar adanya meteor ya. Jadi meteor itu akan bergerak bila ada gravitasi yang menariknya. Contohnya di bumi ya. Kalau teman-teman pernah tahu adanya, kalau teman-teman pernah dengar ini bintang jatuh ya. Terus mitosnya kalau bintang jatuh? Berdoa ya. Bintang jatuh berdoa supaya dikabulkan kan. Nah itu kan syirik ya, nggak boleh ya. Dikabulkan doa itu syirik ya. Dan hadis ya yang lainnya. Jadi jangan, itu mitos anak-anak kecil ya, jangan dipercaya. Itu semua itu syirik ya, nggak boleh percaya di luar selain Tuhannya. Jadi seperti teman-teman tahu ada bintang jatuh ya. Fenomena bintang jatuh itu terjadi karena meteor yang ada di luar angkasa yang melintasi bumi itu tertarik oleh gravitasi bumi, sehingga dia menuju ke bumi. Tapi karena adanya atmosfer yang menghalangi sehingga meteor tersebut terbakar, terkikis. Kadang juga kalau ada bintang jatuh ada alien. Wah, itu juga mitos ya. Sampai sekarang belum terbukti ada alien ya. Bintang jatuh itu fenomena. Jadi itu mitos ya. Jadi fenomena bintang jatuh itu adalah meteor atau benda luar angkasa yang melintasi bumi ya, yang melintasi ya, maksudnya melintasi sekitaran bumi, kemudian tertarik oleh gaya gravitasi bumi sehingga dia menuju ke bumi. Kalau teman-teman lihat di YouTube ya, fenomena bintang jatuh selalu ada ekor ya, ada ekor yang mengikutinya. Nah itu adalah itu adalah percikan api. Itu adalah percikan api akibat gesekan benda luar angkasa tersebut dengan atmosfer. Percikan api yang mengikis benda luar angkasa itu sampai habis, terkikis sampai habis. Bahkan, tapi jarang pula terjadi, tapi ada ya. Benda meteor tersebut tidak sampai habis sehingga jatuh ke bumi, sampai ke bumi. Ada, itu jarang sekali. Adapun beberapa kali kan kita sering dengar ada meteor jatuh kan, sehingga mengakibatkan kawah besar. Nah itu kemungkinan Kemungkinan meteornya itu besar sekali sehingga terkikisnya tidak sampai habis gitu. Jadi seperti itu ya fenomena bintang jatuh ya. Jadi sepatutnya kita bersyukur ya. Bersyukur kita dilindungi ya, di bumi ini kita dilindungi ya. Suatu keajaiban atmosfer ini dilindungi. Karena kalau bumi ini tidak dilindungi, kita tidak bisa hidup di sini ya. Kita akan ya secara kasarannya kita pasti akan dihantui rasa takut kejatuhan meteor. Nah, itu ya. Sampai sekarang kita aman ya di bumi ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini komposisi gas pembentuk atmosfer ya. Komposisi gas pembentuk atmosfer ya. Jadi terdiri dari gas nitrogen ya, simbolnya ini N2 ya. N2 atau nitrogen. Ya. Volumenya paling banyak dia ya, 78,08% ya. Paling banyak. Kemudian oksigen, oksigen atau O2. Volumenya 20 sampai 95% ya. Ini yang kita hirup, yang salah satu unsur yang mendukung adanya kehidupan di bumi ini. Oksigen ya, dan beberapa yang lain ya. Dan beberapa komposisi yang lain. Oksigen ini yang mendukung mendukung pernafasan kan, manusia bernafas dengan oksigen ya. Dan karbon dioksida untuk kehidupan tumbuhan ya, mengalami fotosintesis ya. Ada gas argon, volumenya 0,93%. Karbon dioksida sekian,
ya 0,08%. Neon ya atau lambangnya Ne ya sekian 0,018 0,0018. Metan, gas metan ya CH4 ya volumenya sekian. Helium ya sekian, dan hidrogen ya hidrogen atau H2 sekian ya, kecil yang ratanya hidrogennya 0,00005% ya. Dan yang paling ini ada xenon, Xy dan ozon ya. Masa Mbak Titi? Maksudnya gimana? Oke ya, lanjutkan ya. Jadi ozon ya, ada lapisan ozon O3 ya. Lanjutkan. Bentar. Ya, sekarang kita masuk ke lapisan-lapisan atmosfer ya. Mitos Mbak Prahar, masa Mbak Titi? Apa sih maksudnya ini? Oh, Mbak Prahar sini nanya mas. Oh, enggak Mbak, itu mitos ya. Alien ya, ada meteor jatuh terus alien, ada alien, terus ada kita gabungkan doa, itu mitos ya. Jangan dipercaya ya, itu belum terbukti. Dan syirik ya. Oke ya, selanjutkan ya. Kita masuk ke lapisan-lapisan atmosfer ya. Jadi kalau dilihat dari diagram ini ya, teman-teman lihat diagram ini ya. Semuanya lihat ya. Jadi ini garis horizontal ini adalah menandakan suhu ya, dari 0 ya, 0 derajat. Ini Celsius Fahrenheit ya, C ini Celsius ya, F ini derajat Fahrenheit. 0 dari 0 derajat 60 derajat ya, ini berarti apa? Panas ya, panas. Ini sampai minus 100. Minus ini berarti apa? Dingin ya. Ini dingin. Ini panas, kanan ini panas, ini dingin ya. Kemudian ketinggian ya. Yang vertikal ini adalah menandakan ketinggian dari 0 km, jadi satuannya kilometer ya, dari 0 km sampai 120 km ya, kilometer ya, bukan meter ya. Kalau 120 meter kan tinggi orang ya, maksudnya 120 meter kan, jadi ini kilometer ya, tinggi sekali ya. Oke, lapisan pertama apa? Troposfer ya, troposfer. Udah ya, ini dari ketinggian 0 derajat sampai ini gimana nih? Ini yang kiri ini satuannya kilometer, yang kanan ini satuannya apa nih, gak jelas ya. Ini di buku ada kayaknya. Oke, kita lanjutkan aja. Ini ada pertanyaan apa nih? Yang menemukan meluang angkasa memberi nama alien itu Neil. Para peneliti zaman dulu kalau menemukan sesuatu biasanya penemunya diberi nama mereka. Jadi kemungkinan alien itu adalah Neil. Ya, selanjutkan ya. Jadi troposfer ya, ini juga satuan ketinggian ya. Ini MB ini aduh saya lupa. Kita lanjutkan ya. Jadi mulai dari ketinggian 0 km sampai 10 km ya. Ini lapisan troposfer ya, dengan suhu paling dingin sampai minus berapa ini? Minus 60 derajat ya, sampai 60 derajat ya. Jadi bayangkan sekali ya, 10 km dari tanah ya, itu sudah minus 60 derajat ya. Berarti apa? Sangat dingin sekali sampai menjadi es ya. Kemudian lapisan kedua ada stratosfer ya. Stratosfer dari ketinggian 10 km sampai 50 meter ya. Tapi di sini suhunya agak naik ya, sampai
walaupun tetap sampai masih dingin ya, sampai sekitar minus 15 derajat ya. Kemudian mesosfer ketinggian 50 km sampai sekitar 85 km ya, dengan suhu yang semakin dingin ya, sampai hampir minus 100 ya, hampir minus 100 ya, sekitar 90 derajat Celcius ya. Kemudian lapisan termosfer yang semakin ke atas dia semakin panas, semakin panas. Dia sampai 60 derajat Celcius ya. Termosfer dia lapisan paling luar ya. Oke ya. Kita lanjutkan ya. Ini troposfer. Jadi menjelaskan tentang diagram yang tadi. Jadi troposfer adalah apa? Lapisan terbawah ya. Ketebalan di khatulistiwa 19 km, di kutub 8 km, rata-rata 11 km. Jadi troposfer itu adalah lapisan terbawah dari atmosfer yang ketebalannya di daerah khatulistiwa atau di daerah khatulistiwa di tengah bumi Indonesia termasuk ya. Itu ketebalannya 19 km, jadi paling tebal ya. Paling tebal. Sedangkan di kutub itu, di kutub utara maupun selatan itu ketebalannya hanya 8 km ya. Semakin tipis ya. Lapisan troposfernya semakin tipis. Semakin tipis. Rata-rata dari semuanya kita 11 km ya, ketebalan lapisan troposfer ya. Oke ya. Nah, kemudian temperatur makin turun seiring dengan bertambahnya ketinggian ya. Jadi perubahan suhunya itu 0,6 derajat tiap 100 meter dPAL ya. Kemudian terjadi gejala cuaca ya. Jadi di lapisan troposfer ini terjadi gejala cuaca ya. Cuaca yang mempengaruhi di bumi, misalkan hujan, curah hujan ya. Terjadinya winter, summer, itu terjadi gejala cuaca seperti itu maksudnya ya. Kemudian bentar. Kemudian sebagian besar massa atmosfer terdapat di tebal sini ya, terdapat di lapisan troposfer ya. Jadi massa atmosfer itu banyak di troposfer ya, masanya ya. Nah, puncaknya dibatasi oleh tropopaus ya, seperti tadi ya di diagram tadi. Jadi batas antara troposfer dan stratosfer. Lah ini ya. Bisa dilihat ya. Antara troposfer dan stratosfer. Ini ada pembatasnya namanya apa? Tropopaus ya. Tropopaus. Oh iya, Mbak Bunda Ika, silakan masuk. Silakan mengikuti ya. Kemudian lapisannya ada lapisan antara stratosfer dan mesosfer, ini ada apa? Stratopaus ya. Kemudian lapisan antara mesosfer dan termosfer dibatasi oleh apa? Mesopaus. Jadi gampang kan ingatnya ya. Troposfer, stratosfer apa? Ada sama tropopaus kan ada tropopaus, stratopaus dan mesopaus. Berarti kalau tropopaus dia atasnya troposfer, stratopaus atasnya stratosfer, kan gampang mengingatnya ya. Oke ya. Jadi troposfer sudah. Sekarang stratosfer ya. Jadi stratosfer itu berada di atas troposfer ya, hingga ketinggian 50 km ya. Hingga ketinggian 50 km. Terdiri atas dua lapisan ya. Dia terdiri atas dua lapisan. Lapisan isotermal ya. Yaitu ketinggian 11 sampai 20 km ya. Temperaturnya tetap sekitar minus 60 derajat Celcius ya. 60, bayangkan ya, dingin sekali ya. Kemudian lapisan inversi ya.
ketinggian 20 sampai 50 km. Makin ke atas temperatur makin tinggi ya. Ya. Jadi coba kalau teman-teman ada di situ ya, katuen ya. Nah, katuen apa? Menggigil ya. Oh, enggak katuen ya kalau minus 60 derajat ya. Beku ya. Oke. Nah, kemudian stratosfer adalah tempat konsentrasi gas ozon ya. Pada 15 sampai 30 km lapisan ozonosfer ya. Atau bisa disebut lapisan ozonosfer ya. Jadi konsentrasi lapisan ozon banyak di situ ya. Kemudian puncak dibatasi oleh stratopause ya, seperti yang di diagram tadi. Nah, kemudian lapisan mesosfer ya. Lapisan mesosfer ya. Ketinggiannya sekitar di atas 50 meter ya. Jadi antara 50 sampai 80 km ya. Di atasnya stratosfer ya. Makin ke atas temperaturnya makin rendah. Ya. Tiap naik 1000 meter. Tiap naik 1000 meter. Temperatur turun 2,5 sampai 3 derajat Celcius. Suhu pada posisi tertinggi adalah minus 90 derajat Celcius ya, lebih dingin lagi ya. Jadi dia lebih dingin lagi. Kemudian puncaknya dibatasi oleh apa? Mesopause ya, mesopause. Gampang ya, mesosfer. Atasnya lagi mesopause, baru selanjutnya adalah termosfer ya. Ketinggiannya 85 sampai 500 km ya. Dinamakan lapisan panas atau hot layer ya. Seperti tadi ya yang di diagram ya. Di diagram ini sudah diperlihatkan bahwasanya dia semakin ke atas dia suhunya semakin tinggi ya, semakin naik. Temperaturnya tinggi 90 sampai 500 derajat Celcius ya. Teman-teman kalau di situ umum ya. Umum ya, kalau dari situ bisa terbakar ya, karena molekul oksigen mengabsorpsi atau menyerap energi surya ya. Menyerap energi surya. Jadi matahari kan tidak, itulah kenapa inilah fungsi termosfer. Dia menyerap energi surya. Coba kalau nggak ada lapisan termosfer, sinar matahari ini akan masuk ke bumi secara langsung, tidak disaring oleh atmosfer. Ini adalah tugas dari termosfer ya. Bayangkan saja kalau nggak termosfer, maka bumi kita ini akan terbakar ya, terbakar. Ya inilah satu bentuk keajaiban penciptaan Tuhan ya. Jadi itulah sebab kenapa termosfer dia suhunya sangat tinggi, karena dia mengabsorpsi menyerap energi surya ya. Bisa dipahami ya. Kemudian eksosfer ya. Bentar. Kemudian setelah termosfer tadi ada ketinggian, ada lapisan eksosfer ya. Beda tipis dengan keterangan di buku. Iya, hampir sama Mbak. Ini sama-sama kan ini dari diktat, cuma diktat lain ya. Tapi hampir sama sebenarnya dari buku ya. Bersama. Semua materi buku yang dituju ke UNAS itu mesti sama ya, Beda tipis apa yang beda Mbak? Berarti Mbak Gadis ini baca ya sebelum kelas ya, bagus ya. Ya harapannya saya teman-teman seperti itu ya. Jadi sebelum kelas itu dibaca dulu ya. Baca dulu sehingga di kelas itu bisa memahami, bisa langsung paham dan bisa berinteraksi ya. Oke ya, ketinggian eksosfer ini ketinggian lebih dari 500 km ya. Ya gravitasi di sini sudah berkurang, pengaruh angkasa luar sudah terasa ya. Kemudian molekul-molekul bergerak bebas ya. Bergerak bebas karena apa ya? Karena tadi tidak adanya gravitasi bumi ya, karena gravitasi bumi sudah berkurang situ ya. Kemudian ada lapisan ionosfer ya. Jadi dia pada ketinggian ini jadi ini
Ini bukan lapisan di atasnya exosfer tadi ya, tapi ini ada lapisan sendiri, lapisan ionosfer ya. Ini berada pada ketinggian 60 sampai 600 km. Ya. Di lapisan ini dia terjadi ionisasi ya. Sangat bermanfaat di bidang komunikasi ya. Karena apa? Ya, jadi lapisan ionosfer ini sangat bermanfaat di bidang komunikasi ya, karena dimana biasanya kalau yang saya tahu itu lapisan ionosfer dia ini ya karena apa terjadi ionisasi ini. Jadi kebanyakan komunikasi jarak jauh itu kan dia ada perantara. Perantara ini dia didukung adanya lapisan ionosfer ini. Maaf, saya lagi agak sedikit pilek ini. Oke ya, Pak, nanti PDF-nya dibagi ya. Oh ini ya, ini presentasi ya. PPT nanti ya, saya upload nanti. Kegiatan terdiri dari 3 lapisan ya. Lapisan D 60 sampai 120 km ya. Pantulkan gelombang AM ya, gelombang AM. Sedangkan lapisan E 110 sampai 180 km dia memantulkan gelombang AM juga. Ada lapisan F 1500 sampai 600 km dia memantulkan gelombang pendek ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian cuaca dan iklim ya. Tadi beberapa materi singkat tentang atmosfer ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada saya lanjutkan. Ini kok di buku bab 3 ya. Bumi, bab 4 ya. Oh. Bentar ya, saya sedang buka buku diktat kita ya. Halaman, nah ini cuaca dan iklim, bab 4 ya. Sebentarnya agak error nih.
Oke, selanjutkan ya. Pengertian cuaca dan iklim. Maaf tadi ini komputer saya ada masalah. Oh, ini ada pertanyaan ya. Gelombang FM itu lapisan F bukan, Pak? Gelombang FM. Jadi lapisan F ini mana lapisan F? Nah, lapisan F ini dia kan memantulkan gelombang pendek, tapi saya nggak tahu gelombang FM itu dia panjang gelombangnya berapa. Saya belum tahu, nanti mungkin di diskusi selanjutnya ada ya. Kalau gelombang pendek ya, kan lapisan F ini dia memantulkan gelombang pendek ya. Gelombang pendek itu apa? Dia itu gelombang apa, elektromagnet ya. Yang panjang gelombangnya itu pendek ya. Panjang gelombangnya tidak panjang. Jadi antara 1 mm sampai 1 meter ya. Gitu. Jadi panjang gelombangnya 1 mm sampai 1 meter yang apa? Frekuensi. Jadi frekuensinya itu sekitar antara 0,3 GHz sampai 300 GHz ya. Jadi gelombangnya itu pendek. Kalau FM itu saya kurang tahu panjang gelombangnya berapa. Jadi dia hanya memantulkan gelombang pendek ya. Gelombang pendek ya, kriteria gelombang pendek tadi yang saya sebutkan tadi, dia apa? Gelombang elektromagnet yang panjang gelombangnya antara apa? Sekitar 1 mm sampai 1 meter. Jadi panjang gelombangnya tuh cuma sampai 1 meter ya. Gitu. Jadi frekuensinya bisa sampai 300 GHz ya. Karena panjang gelombangnya itu pendek tadi ya. Cuma kalau FM saya kurang tahu FM itu dia berapa GHz ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kita lanjutkan kayak Bluetooth ya, gelombang pendek. Oh, bukan, Mbak. Jadi gimana ya? Mungkin nanti kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya, kalau masalah panjang gelombang itu ya. Sebenarnya ini nggak ditekankan tentang masalah panjang gelombang. Tentang apa? Tentang belum ada penekanan ya tentang masalah gelombang untuk gelombang elektromagnet ya, bukan masuk dalam pembahasan kita ya, pembahasan kita sekarang. Karena itu apa, untuk Bluetooth itu apa maksud saya kriteria panjang gelombang sekian itu contohnya apa saja, itu masuk dalam materi gelombang elektromagnetik ya. Saya lanjutkan dulu saja ya. Karena kalau yang saya lihat di beberapa di beberapa buku nih ya, beberapa materi ini saya lihat beberapa kriteria gelombang pendek ini terbagi ada 3, ada ultra high frequency, super high frequency, extra high frequency. Tapi kita belum masuk ke ini ya, belum masuk ke kriteria panjang gelombang ya. Kita sekarang adalah membahas atmosfer dan cuaca ya. Oke ya, kita lanjutkan aja ya. Kemudian nah ini pengertian cuaca ya. Pengertian cuaca dan iklim ya. Cuaca adalah keadaan rata-rata udara pada waktu yang relatif singkat pada daerah yang sempit ya. Sedangkan iklim apa? Keadaan cuaca rata-rata pada daerah yang luas dalam waktu yang lama. Jadi itu bedanya cuaca dan iklim. Jadi kalau teman-teman teman-teman bingung apa itu bedanya cuaca, apa bedanya iklim. Jadi ini ya, menjawab pertanyaan. Kadang-kadang kita kan bingung ya. Ada namanya cuaca, ada namanya iklim. Jadi cuaca itu waktunya singkat ya. Pada daerah yang sempit ya, pada daerah yang sempit. Contohnya cuaca di Surabaya seperti apa gitu. Kalau kita bilang iklim di Surabaya gimana? Wah, itu kan kurang cocok ya.
iklim Indonesia gimana, seperti itu bisa. Jadi cuaca itu pada daerah yang sempit dan waktu yang relatif singkat, sedangkan iklim pada cuaca keadaan cuaca yang pada daerah yang luas ya dalam waktu yang lama. Bedanya seperti itu ya. Kemudian, nah ilmu cuaca adalah meteorologi ya. Meteorologi itu ilmu yang belajar tentang cuaca ya. Dan ilmu yang belajar tentang iklim adalah klimatologi ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Jadi unsur-unsur cuaca dan iklim ya. Unsur cuaca dan iklim ada temperatur atau suhu ya. Kemudian tekanan udara, kelembaban udara, awan, hujan, dan angin ya. Ini beberapa unsur cuaca dan iklim ya. Kita masuk ke penjelasannya ya. Jadi temperatur ya, temperatur atau suhu ya, itu keadaan panas atau dinginnya udara ya. Sumbernya matahari ya. Jadi karena ada matahari sehingga temperatur itu akan berubah. Bila seperti contohnya malam dan siang ya, misalkan ya. Malam suhunya akan turun karena matahari tidak menyinari pada daerah tersebut sehingga suhunya akan turun. Sedangkan pada siang hari karena dia terkena sinar matahari maka suhunya menjadi naik ya, seperti itu ya. Alat ukur ya, termometer atau termograf ya, alat ukurnya ya. Kemudian isoterm adalah apa? Garis khayal pada peta yang menghubungkan tempat-tempat di permukaan bumi yang memiliki suhu yang sama. Nah, itu namanya garis isoterm ya. Selanjutkan ya. Sedangkan proses pemanasan itu ada proses langsung dan tidak langsung ya. Maksudnya langsung dan tidak langsung itu ada apa? Yang tidak langsung itu dia melalui perantara ya, atau melalui perantara seperti itu. Oke, kita lanjutkan ini ya. Ini ya beberapa penjelasan tentang pemanasan langsung ya. Jadi absorpsi ya. Absorpsi dia penyerapan unsur-unsur radiasi matahari ya. Kemudian refleksi ya, yaitu pemanasan terhadap udara tapi dipantulkan kembali oleh partikel-partikel udara ya. Sedangkan difusi ya, itu adalah penyebaran sinar gelombang pendek biru dan lembayung berhamburan ke segala arah ya. Itu beberapa peristiwa pemanasan langsung ya. Sedangkan pemanasan tidak langsung, dia ada peristiwa namanya konduksi ya. Jadi matahari memberi panas pada tanah, kemudian diteruskan ke lapisan udara di atasnya. Nah, jadi ada perantara. Saya tadi bilang ada perantara ya. Jadi perantaranya ini tanah ya. Jadi matahari memberi panas pada tanah, kemudian tanah teruskan ke lapisan udara di atasnya. Jadi sehingga udaranya menjadi panas ya. Kemudian konveksi. Nah, tadi kan konduksi, sekarang konveksi, yaitu pemberian panas oleh gerak udara vertikal ke atas. Ya. Mungkin nanti ini ada contoh gambar ya. Oh, enggak ada ya. Oke, kita lanjutkan dulu aja ya. Oke ya. Jadi kemudian setelah konveksi ada adveksi ya, pemberian panas oleh gerak udara horizontal ya. Tadi ada gerak udara vertikal ya. Jadi ada gerak udara vertikal, dia menyalurkan panas. Kemudian kalau adveksi dia ada gerakan udara horizontal yang menyalurkan panas, seperti itu ya. Jadi ada perantara ya. Kemudian ada turbulensi, yaitu pemberian panas oleh gerak udara yang tidak teratur berputar atau berputar-putar. Jadi turbulen itu adalah gerakan fluida yang berputar ya, turbulen itu artinya ya. Turbulensi adalah gerakan fluida yang berputar. Fluida tidak hanya udara itu fluida ya. Bisa juga air ya, itu turbulensi artinya ya. Turbulens. Fluida kan udara juga termasuk fluida.
cuma berat jenisnya berbeda seperti itu ya. Jadi karena ada udara yang berputar, kemudian dia menyalurkan panas seperti itu. Kemudian kita masuk ke faktor yang mempengaruhi besar suhu udara di suatu daerah ya. Faktor yang mempengaruhi besar suhu udara di suatu daerah. Faktor pertama apa? Sudut datang dari sinar matahari. Nah, sudut datang dari sinar matahari. Kalau teman-teman misalkan sudut datangnya adalah 90 derajat, itu berarti apa? Itu berarti matahari berarti waktunya adalah sekitar jam 12 itu ya. Sekitar jam 12 siang. Sudut datangnya 90 derajat itu sangat panas sekali ya. Biasanya kan seperti itu. Nah, itu salah satu contoh sudut datang dari sinar matahari ya. Kemudian lama penyinaran sinar matahari. Contohnya apa? Contohnya adalah misalkan kalau di Indonesia kan nggak ada. Kalau di Taiwan ada apa? Summer ya, ada summer, winter. Jadi saat musim summer atau musim panas, penyinaran sinar mataharinya lebih lama ya. Kalau teman-teman merasakan siangnya, kalau teman-teman merasakan ya, memperhatikan pada saat musim panas, gejala siang hari itu akan lebih lama, benar apa enggak? Ya kan? Sedangkan pada saat winter, pada musim dingin, malamnya lebih lama, malamnya lebih banyak lama. Nah, kan? Dia mempengaruhi akhirnya kan? Karena, ya benar ya Mbak Khadijah ya. Jadi karena siangnya lebih lama, sehingga lama penyinaran sinar mataharinya itu lebih panjang, sehingga malamnya akan menjadi panas ya. Kalau teman-teman merasakan ya, saat musim panas kemarin kan malam-malam ongkep ya, malam-malam sumuh ya. Beda kalau kita di Indonesia kan kita siangnya panas tapi malamnya kadang kita masih ada angin isis-isis ya. Kalau di sini malamnya pagi sangat panas sekali ya, ongkep ya. Nah, kemudian salah satu faktor lagi adalah relief atau permukaan bumi ya, atau apa, ketinggian tempat ya. Contohnya apa? Dataran rendah ya di pantai atau dataran tinggi di pegunungan. Suhunya mesti beda ya. Lebih dingin mana? Lebih dingin di ketinggiannya. Seperti itu ya. Kemudian banyak sedikitnya awan. Nah, apa nih? Waktu puasa pun lebih lama. Senangnya kalau puasa musim dingin jadi cepat buka. Oh ya. Tapi emang teman-teman ada yang pernah merasakan puasa di sini waktu musim dingin ya? Kita kemarin puasa sekitar 16 jam kalau nggak salah ya, 15 jam ya. Oke, kita lanjutkan aja ya. Oh pernah, Mbak Neng pernah merasakan puasa musim dingin ya. Oh enak ya. Kalau musim dingin kan subuhnya jam 5, maghribnya jam 5 sore juga. Oh Mbak Citra juga pernah. Waduh. Nah, makanya subuhnya jam 5 pagi ya kan kalau nggak salah. Jam 5 pagi, sedangkan maghribnya jam 5 sore. Waduh enak ya. Pesannya cepet ya. Kebetulan summer kemarin kan saya puasa di Taiwan kemarin summer ya. Summer kemarin saya puasa di Taiwan itu jam setengah 4 ya. Sudah subuh ya. Jam setengah 4 sudah subuh. Maghribnya jam 7 malam ya. Waduh. Ya itu suatu apa? Itu kan berarti suatu kita ambil positifnya aja ya, suatu anugerah ya, kita bisa puasa lebih lama sehingga pahalanya bisa lebih banyak ya, seperti itu ya. Kita ambil sisi positifnya ya, jangan diambil itu ya. Kalau kita puasa lebih lama kan, berarti kan kita pahalanya bisa dapat lebih banyak ya. Oke ya, kita lanjutkan ya. Kemudian faktor yang pengaruhnya apalagi perbedaan letak lintang ya, garis lintang ya. Garis lintang. Garis lintang itu apa? Kalau teman-teman pahami, garis lintang adalah garis yang apa? Yang melintang. Oh ya iya. Kalau garis bujur, garis yang membujur. Oh ya ya. Garis lintang itu garis yang memotong apa? Bumi secara horizontal ya. Contohnya garis lintang apa? Garis khatulistiwa ya, dia garis lintang 0 derajat ya. Sedangkan garis bujur dia fungsinya apa? Garis yang membagi waktu ya, waktu di bumi ya. Itu sekilas ya tentang lintang dan bujur ya, karena kita tidak membahas itu. Kita lanjutkan. Nah ini ya, ini contoh tadi ya, contoh apa nih? Pengukuran suhu ya, termometer ya. Ini adalah termometer ya.
Jadi satu alat yang digunakan untuk mengukur suhu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ini kayaknya nggak perlu bahas ya gradien termis ya. Kita langsung next aja ke sebentar, tekanan udara ya. Jadi sedikit info ya tentang gradien termis ya, yaitu apa? Gradien temperatur vertikal ya. Jadi pengertiannya adalah, jadi gradien termis adalah angka yang menunjukkan turunnya suhu udara tiap kenaikan tinggi tempat. Tiap kenaikan tinggi tempat ya. Nah, rumusnya adalah T sama dengan 26,3 dikurangi 0,6 dikali H per 100 ya. H itu apa? H itu tinggi ya. Oke ya. Jadi rumusnya ini ya. T sama dengan 26, dikurangi 0,6 ya. Jadi contoh soalnya misalkan suatu tempat memiliki ketinggian suhu. Ini kita next saja ya. Next saja. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kita masuk ke tekanan udara ya. Oke, tekanan udara ya. Jadi tekanan udara apa? Adalah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas wilayah tertentu. Ya. Jadi tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara. Jadi kalau teman-teman menggerakkan massa udara berarti apa? Berarti apa? Ada anginnya. Anginnya. Itu karena terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara ya. Nah, alat ukurnya barometer ya. Namanya barometer. Ya, satuannya milibar. Jadi baling itu apa? Ya, seperti itu. Biasanya ada barometer yang berupa baling-baling ada. Jadi biasanya barometer itu kalau nanti ada kok contoh gambarnya nggak salah ya. Ya nanti ada contoh ini barometer bukan? Iya, nanti ada contoh ya. Ada contoh gambarnya kok. Jadi dia nggak selalu berupa baling-baling. Memang ada barometer yang ada baling-balingnya kecil ya. Kita arahkan ke mata angin nanti dia akan mengukur. Tapi ada juga yang tidak pakai baling-baling ya. Kita lanjutkan. Nah, tadi ya semakin tinggi tempat baling-baling yang di pesawat gede banget. Oh, itu bukan fungsinya bukan mengukur angin ya. Beda ya, baling-baling itu beda ya. Beda ya. Jadi semakin tinggi tempat maka tekanan makin berkurang ya. Semakin tinggi tempat maka tekanan berkurang. Nah, kemudian isobar adalah garis khayal pada peta yang menghubungkan tempat-tempat di permukaan bumi yang memiliki tekanan yang sama. Itu namanya isobar ya. Nah, kemudian ini gradien barometer. Tadi ada gradien termis, sekarang gradien barometer. Jadi dia adalah tekanan udara antara dua isobar pada jarak lurus 111 km ya. Jadi rumusnya ini ya, GB ini gradien barometer ya, sama dengan DI kali 111 km per H ya. Oh, ini nggak ada contohnya ya, nggak ada contoh soalnya nih.
Bentar, saya lihatkan di bukunya. Kita nggak perlu bahas ini ya, kayaknya ini nggak terlalu nggak terlalu ditekankan ya di buku ya. Nah, ini contohnya satu contoh barometer ya. Ya, milibar ya. Ini satuannya milibar ya. Ya, di buku nggak ada Mbak Nuri, makanya di buku nggak ada, jadi kita nggak perlu terlalu bahas tadi ya, masalah tadi. Nah, ini contoh barometer. Nah, contoh barometer ya. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke pembahasan kelembapan udara ya. Mbak Nuri, Mbak Gadis ada, tapi saya nggak nemu ya tadi ya. Kata Mbak Gadis ada. Oke, nanti dipelajari sendiri ya. Kita lanjut aja dulu karena waktunya juga nggak cukup nih. Oke ya, kita sekarang masuk ke kelembapan udara ya. Halaman 87. Oh ya, makasih Mbak Gadis. Kayaknya yang baca nih Mbak Gadis sama Mbak Nuri aja ya. Yang lainnya nggak baca ya. Tadi saya baca sekilas tapi nggak nemu. Oh ini. Oke, nanti bisa dipelajari sendiri ya. Selanjutnya kelembapan udara ya. Ya, kita lanjutkan dulu Mbak Gadis dan Mbak Nuri ya. Kita lanjutkan dulu kelembapan udara. Jadi banyaknya uap air yang dikandung dalam udara. Jadi kelembapan adalah banyaknya uap air yang dikandung dalam udara ya. Alat ukurnya hygrometer ya. Udara dikatakan jenuh jika kelembapannya 100%. Nah, itu ya. Jadi semakin dia mendekati 100%, udaranya dikatakan jenuh ya. Semakin lembab dia ya. Nah, ini contoh hygrometer seperti ini ya. Contoh hygrometer ya. Dia untuk mengukur kelembapan udara. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam kelembapan ya. Sebentar, kelembapan maksimum. Ya, macam-macam kelembapan ya. Kelembapan mutlak absolute humidity ya. Jumlah uap air yang terdapat dalam satu, jadi dia adalah jumlah uap air yang terdapat dalam 1 meter kubik udara ya. Satuannya gram per meter kubik ya. Sedangkan kelembapan maksimum ya, atau maksimum humidity, yaitu jumlah maksimum uap air yang dapat dikandung oleh udara dalam suhu tertentu ya. Kemudian ada kelembapan relatif ya. Apa itu kelembapan relatif? Jadi kelembapan relatif adalah perbandingan jumlah uap air yang dikandung udara dengan jumlah maksimum uap air yang dapat dikandung udara pada suhu dan tekanan yang sama ya. Ya, jadi perbandingan ya antara jumlah uap air ya yang dikandung udara ya dengan jumlah maksimum uap air. Jadi perbandingan antara yang tadi ya. Perbandingan antara, nah ini kelembapan mutlak dan kelembapan maksimum ya. Yang dapat dikandung udara pada suhu dan tekanan yang sama ya. Nah, rumusnya tadi ya, perbandingan kan saya tadi bilang ya, perbandingan antara kelembapan mutlak per kelembapan maksimum ya. Dikali 100%, ya persentasenya berapa ya. RH ini adalah relative humidity ya. RH ini relative humidity. Oke ya. Ini contoh soal, kita next saja. Nanti teman-teman pelajari sendiri contoh soalnya. Nah, ini kita masuk ke perawanan ya.
Perawanan ini bukan maksudnya wanita yang belum menikah ya, bukan ya. Bukan ya. Jadi perawanan ya maksudnya, bukan perawanan ya. Perawanan ya, kita masuk ke perawanan ya. Jadi atau closeness. Bukan wanita yang belum punya suami ya. Lo ketawa semua ya. Tahu semua, ada yang masih perawan ini. Ada yang belum nikah. Oke ya. Jadi perawanan ya, jangan dibaca nyambung ya, perawanan ya. Perawanan atau closeness. Cloth itu artinya, pertama dengarnya lucu ya. Oh iya iya. Iya emang lucu ya. Jadi maksudnya adalah awanan ya, atau closeness ya. Jadi awan ya, atau apa? Kumpulan tetesan air kristal-kristal es dalam udara yang terjadi karena pengembunan atau pemadatan udara setelah melampaui keadaan jenuh. Jadi tetesan air yang mengkristal ya. Nah, titik-titik awan sebenarnya bukan air murni melainkan inti kondensasi yang dikelilingi embun atau kristal garam ya. Inti dari kondensasi ya. Kemudian macam-macam awan ya berdasarkan tinggi dan bentuk ya. Nah, ada cirrus ya atau awan tinggi ya, lebih dari 6.000 meter ya. Sebentar. Jadi cirrus ini terbagi dari beberapa jenis ya. Jadi awan cirrus ini terdiri dari beberapa jenis. Ada cirrus CI ya, tipis seperti bulu burung. Kemudian ada cirrus stratus, atau singkat CS ya, putih merata seperti kelambu. Ya, ini macam-macam awan ya. Ada awan cirrocumulus ya, seperti sisi ikan gerombolan domba. Kemudian ada alto atau awan menengah ya, dia pada ketinggian 2000 sampai 6000 meter ya. Ada namanya alto cumulus ya, dia dibagi jadi beberapa. Ada alto cumulus ya, seperti gumpalan kapas. Jadi kalau teman-teman lihat bentuk awan seperti gumpalan kapas ya, itu namanya alto cumulus ya. Alto stratus ya, berlapis-lapis seperti pita ya. Jadi kalau teman-teman lihat awan, kalau teman habis belajar geografi nih ya, sama kasih tahu teman, wah itu ada gumpalan seperti kapas, itu namanya alto cumulus gitu. Lo kok bisa tahu? Ya saya ikut KPC gitu kan. Biar teman-teman lainnya bisa ikut KPC gitu. Maksudnya biar ngajak teman-teman untuk belajar gitu ya. Wah itu ada awan seperti sisi ikan. Wah itu awan cirrocumulus gitu ya. Jadi dia kalau cirrus ini dia ketinggian di lebih dari 6.000 meter ya. Kemudian awan rendah ya atau strato namanya, itu kurang dari 2000 meter ya. Ada stratocumulus, dia tebal. Cirrus nama tengah saya. Oh ya, berarti dia diberatkan dia agar bisa menjadi awan yang tinggi ya. Ini menggapai cita-cita yang tinggi, mungkin seperti itu ya kata orang tuanya ya. Kemudian ada strato ya, stratocumulus ya. Dia cirinya tebal, luas, bergumpal ya. Kemudian ada stratus yang merata, rendah, berlapis-lapis ya. Kemudian ada nimbostratus, dia tebal, bentuknya tebal, bentuk tidak teratur, hujan ya. Maksudnya dia biasanya membawa hujan ya. Bentar. Oke ya. Kemudian ada nimbokumulus ya, dia tebal, bergumpal, dan biasanya ada mengandung kelabu hitam ya, kelabu hitam. Dia nimbokumulus ya. Dia terkenal ya Mbak Gadis. Apa ini maksudnya? Segitiga Bermuda itu awan apa? Mana ada segitiga Bermuda? Mungkin Mbak Gadis maksudnya fenomena yang ada di itu ya, samudra
Samudra Pasifik, Hindia. Ada yang ada di Samudra Pasifik itu ya. Nah ini Pak Najwa, laut itu bukan awan bagat, sebetulnya itu ada di langit. Kalau setahu saya kira ada tulisan Segitiga Bermuda di sini. Kalau setahu saya Segitiga Bermuda itu daerah ya, daerah di mana apa? Dia itu laut kayaknya ya. Dia daerah di mana dia mengandung arus yang sekarang misteri itu ya. Jadi kita nggak membahas itu dulu ya. Kita bahas lain ya, oke ya. Kita bahas lain ya di Samudra Pasifik ya. Oke, sekarang kita masuk ke hujan ya. Hujan. Jadi hujan itu apa? Jadi hujan itu adalah peristiwa jatuhnya titik-titik air dari atmosfer ke permukaan bumi, atau biasanya disebut presipitasi ya. Kalau bahasa ilmiahnya presipitasi. Jadi kalau teman-teman harus kenal ya bahasa ilmiah itu ya. Hujan itu kan bahasa kita ya. Kalau ada kata-kata presipitasi itu berarti hujan ya. Kemudian alat ukurnya adalah fluviografi. Maksudnya fluviograf atau rain gauge ya, rain gauge bacanya, atau regenmeter dan ombrometer ya. Kemudian di sini ada namanya isohyet ya, adalah garis khayal pada peta yang menghubungkan titik-titik di permukaan bumi yang memiliki curah hujan yang sama ya. Jadi namanya isohyet ya. Jadi ini sekarang ada macam-macam hujan menurut terjadinya ya. Ada namanya hujan zenital ya atau konveksi, kemudian ada hujan orografis atau relief, ada hujan frontal, hujan siklonal, ada hujan muson ya, dan hujan buatan ya. Ini kok di sini nggak ada pengertiannya hujan zenital ya? Bentar ya. Nih. Jadi kalau di buku itu halaman 96 ya hujan ya. Tentang masalah hujan ya, di halaman 96. Karena di sini nggak ada penjelasan tentang hujannya ya. Nah, teman-teman nggak. Nah, ini ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Macam-macam hujan. Ya, ini contoh hujan zenital ya. Hujan zenital ya, ini contoh hujan zenital atau hujan konveksi, bisa dilihat ya. Jadi ini adalah garis lintang utara. Jadi hujan zenital itu adalah apa? Jenis hujan yang terjadi akibat massa udara yang banyak mengandung uap air naik secara vertikal ya. Jadi massa udara yang banyak mengandung air naik secara vertikal ya. Pada daerah ini awan terbentuk akibat pemanasan materi, sehingga terjadi kenaikan massa udara ke atmosfer secara vertikal ya. Sampai pada ketinggian tertentu kelembaran atmosfer mencapai 100% ya. Kemudian kumpulan awan ini dijatuhkan secara hujan konveksi, sebagai hujan konveksi ya. Jadi dia banyak terjadi di daerah antara 10 derajat lintang utara sampai 10 derajat lintang selatan ya. Indonesia termasuk enggak? 10 derajat lintang utara sampai 10 derajat lintang selatan. Jadi ini ya. Ini ya, jadi ada massa udara yang dia naik ke atas yang mengandung uap air sehingga terbentuk menjadi awan ya.
jadi awan, dia bergerak vertikal ya. Nah, kemudian awan itu menjatuhkan hujan yang dinamakan hujan konveksi ya. Nah. Sedangkan hujan orografis, jadi hujan orografi adalah hujan yang terjadi akibat gerakan massa udara yang mengandung apa terhalang oleh gunung. Ya, terhalang oleh gunung atau pegunungan sehingga dipaksa naik ke lereng. Ke lereng sampai pada ketinggian tertentu kelembapan relatifnya mencapai 100 derajat sampai terbentuk awan. Ya, kemudian kumpulan awan itu kemudian dijatuhkan sebagai hujan orografis ya. Kalau tadi sebelumnya hujan zenital tadi karena udara yang bergerak vertikal ya, sehingga terbentuk awan. Nah, hujan orografis ini dia, kalau teman-teman lihat di grafik layar ini, nah ya, udara yang terhalang oleh pegunungan ya, dia sehingga bergerak ke atas ya. Bergerak ke atas mengikuti lereng gunung ini dan membentuk awan ya, membentuk awan. Kemudian awan itu sehingga jatuh, jadi hujan yang jatuh dari awan tersebut dinamakan hujan orografis ya, seperti itu ya. Paham ya? Nah, kemudian hujan frontal ya. Nah, kalau hujan frontal teman-teman lihat di halaman berikutnya, di halaman 97 di buku ya. Jadi hujan frontal adalah apa? Jenis hujan yang terjadi akibat pertemuan massa udara panas dengan massa udara dingin. Nah, atau udara panas dan udara dingin dia bertemu ya. Akibat pertemuan massa udara yang berbeda temperaturnya, maka pada bidang frontnya terjadi kondensasi. Nah, jadi pada bidang pertemuannya itu terjadi kondensasi yang dan terbentuk awan badai siklon ya. Kemudian dijatuhkan sebagai hujan frontal ya. Jenis hujan ini terjadi di daerah lintang sedang antara 35 sampai 65 derajat lintang utara dan 35 sampai 65 derajat lintang selatan ya. Nah, ini hujan frontal ya. Jadi ini ada lintang rendah, lintang tinggi. Nah ya, ini ada udara, massa udara panas ya. Kalau teman-teman lihat di gambar ini di layar teman-teman ya, harap perhatikan ya. Massa udara panas, massa udara dingin, dia bertemu ya. Nah ini daerah frontalnya adalah daerah pertemuan antara massa udara dan massa udara dingin ya, sehingga udara yang bertemu ini ya, dia membentuk awan. Nah, hujan yang turun dari awan tersebut dinamakan hujan frontal ya. Jadi nama dari hujan tersebut itu dari proses pembentukan awan tersebut ya. Oke ya. Lanjutkan. Nah, kemudian hujan siklonal, yaitu terjadi karena angin siklon membentuk udara naik dan menjadi dingin sehingga terjadi kondensasi ya. Wah, kartunya kurang menit ya. Baterainya nggak cukup lagi. Oke, hujan siklonal. Kemudian ada hujan muson, yaitu hujan yang terjadi karena angin muson membawa air ke suatu wilayah ya. Nah, kemudian ada hujan buatan, yaitu mengumpulkan titik-titik air dengan memberi inti kondensasi di udara berupa butiran garam atau urea dan sebagainya ya. Ditambah, bisa nggak nambah waktu ini? Yang lainnya gimana kalau nambah waktu? Mau tambah waktu tak ini? Saya tambah waktu 5 menit gimana? Saya tambah waktu 5 menit bentar ya. Oke ya. Jadi hujan muson adalah hujan yang terjadi karena angin muson membawa uap air ke suatu wilayah. Sedangkan hujan buatan yaitu mengumpulkan titik-titik ya, sudah tadi ya. Nah, sekarang syarat hujan buatan ya. Jadi ada awan cumulonimbus ya, yang kurang lebih 2 km depannya ya. Tadi sudah jelaskan ya awan cumulonimbus tadi ya. Jadi syarat hujan buatan harus ada awan tersebut ya.
Kemudian ketinggian awannya adalah 5.000 sampai 7.000 kaki ya. Dan kecepatan anginnya kurang dari 8 knot ya. Kalau dia kecepatan anginnya lebih dari 8 knot, awannya akan cepat cepat hilang ya. Cepat terbawa angin ya. Kemudian kita nyampe RH ya. RH-nya lebih dari 70% ya. Dan titik air pada awan 1,8 sekitar 1,8 sampai 2 mikron ya titik airnya ya. RH itu apa? RH itu relatif humidity ya. Jadi perbandingan antara apa tadi? Relatif humidity. Jadi dia perbandingan antara kelembapan maksimum dan kelembapan mutlak ya. Perbandingan antara kelembapan mutlak dan kelembapan maksimum ya. Jadi ada relatif. Jadi relatifnya sekitar 70% ya. Titik airnya pada awan sekitar 1,8 sampai 2 mikron ya. Kemudian ini sekarang kita masuk ke angin ya. Kita sekarang masuk ke angin ya. Jadi angin adalah udara yang bergerak dari tekanan maksimum ke tekanan minimum. Nah, seperti saya bilang ya. Jadi adanya perbedaan tekanan udara. Seperti awal yang saya bilang. Ya, yang bergerak dari tekanan maksimum ke tekanan minimum ya. Nah, alat ukur kecepatan angin ini adalah anemometer ya. Tadi ada barometer, ini anemometer ya. Macam gerakan angin ya. Konveksi, adveksi, dan turbulensi ya. Hampir sama tadi ya. Turbulensi itu angin yang berputar ya. Fluida yang berputar ya. Kemudian ini adalah contoh anemometer ya. Anemometer dia menggerakkan kincir ini sehingga memutar generator ya. Dan akan didapat data-data berapa kecepatan anginnya. Kemudian ada manfaat angin ya. Salah satu manfaat angin adalah menentukan waktu penggarapan tanaman ya. Jadi kapan waktu tanaman ini segera dikerjakan atau kapan atau ditunda seperti itu ya. Kemudian membantu penyerbukan tanaman ya. Biasanya ada pembuahan tanaman yang dibantu oleh angin ya. Seperti bunga ya. Bunga itu dia penyerbukannya dibantu oleh angin ya. Intisari yang jatuh ke putik ya. Itu dari pelajaran biologi ya. Kita nggak bahas itu ya. Kemudian membantu kapal tradisional pergi pulang melaut ya. Jadi kalau teman punya keluarga nelayan ya, ini angin sangat bermanfaat sekali ya. Olahraga dan rekreasi ya. Oke ya. Kemudian ini macam-macam angin ya. Beberapa macam angin, ada angin lokal, angin tetap ya. Angin lokal ini biasanya adalah angin darat dan angin laut ya. Yang membantu nelayan tadi ya. Kemudian ada angin gunung dan angin lembah. Angin turun kering atau angin fon ya. Ada angin musin atau muson dan angin siklon dan antisiklon ya. Kemudian ada angin tetap, angin pasat dan antipasat. Kemudian ada angin barat dan angin timur ya. Ini angin yang tetap ya. Angin tetap itu angin yang selalu terjadi secara berkala ya. Nggak sedikit ya. Tinggal banyak ternyata. Gak apa-apa kalau kita nggak bisa menghabiskan, nanti belajar sendiri ya. Angin lokal ya, angin yang bertiup hanya di tempat-tempat tertentu dan tidak secara kontinu ya. Angin ini bertiup sebagai akibat dari pengaruh kondisi wilayah sekitarnya. Jadi kondisi tersebut, seperti angin darat ya. Contoh angin darat ini ya. Iya, angin darat ya. Jadi suhu ini ada minus, ada plus ya. Jadi berapa? Di sini suhunya lebih dingin ya. Di sini lebih panas sehingga dia mengalir dari darat ke laut ya.
Kemudian kalau angin laut ya, angin laut dia, nah, suhu di daratnya ternyata dia lebih dingin dan di laut dia lebih panas, sehingga anginnya berembus dari laut ke darat ya. Ini angin laut ya. Nah, kemudian ada angin gunung ya. Pada malam hari angin gunung ya, di gunung itu ya, ternyata apa, di dataran yang lebih rendah dia suhunya lebih dingin ya, sehingga anginnya berembus dari dataran tinggi ke dataran rendah ya. Itu angin gunung ya, karena dia berasal dari gunung ya. Angin laut karena dia berasal dari laut, angin darat karena dia berasal dari darat. Nah, ini angin gunung karena dia berasal dari gunung ya. Ya, angin lembah ya. Angin lembah dia terjadi dari siang hari ya, karena suhu di dataran tinggi dia lebih dingin, dan di dataran dia lebih panas. Mau tanya Pak, kemarin waktu pertama ada musibah asap, ada tulisan meminta setiap rumah untuk menaruh air garam di luar supaya terjadi hujan, itu benar gak? Itu sebenarnya teman-teman percaya nggak itu? Air garam kalau teman-teman dijemur, yang menguapkan apa? Airnya ya, garamnya kan tetap di bawah kan. Hujan buatan itu yang ditaburi garam itu awannya ya. Jadi sebenarnya itu di luar dari kondisi sebenarnya ya. Saya belum pernah membaca artikel tentang itu ya. Jadi air garam yang dijemur, air garam, teman-teman tahu sendiri, air garam kalau dia dipanasi, yang menguap itu airnya ya, airnya saja, hanya H2O-nya saja, sedangkan garamnya itu masih tersisa. Jadi mungkin maksud dari menjemur air itu adalah agar awannya itu terkena garam ya. Tapi cara untuk membuat hujan buatan itu awannya itu ditaburi garam. Tapi kalau teman-teman menjemur air garam, itu garamnya nggak ikut ke atas, garamnya itu tetap di bawah, tetap terkristal. Jadi yang terkuap hanya airnya saja. Jadi itu kayaknya nggak bener ya itu. Itu nggak bener itu. Kalau menurut saya loh ya, artikelnya diterangkan seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ini angin lembah, kemudian ada angin fon ya. Atau angin kering tadi ya. Nah, ini contoh angin fon ya. Jadi angin fon itu angin yang berhembus di gunung itu ya, yang terjadi di pegunungan ya. Ini ada angin Baoro, Deli, angin Kumbang, angin Gending, angin Grenggong, angin Brubu. Kalau teman-teman tinggal di pegunungan mesti kenal ya dengan angin fon ini ya. Nah ini contoh angin muson ya. Jadi dia terjadi karena gerak semu harian matahari ya. Kalau di buku ini jadi angin muson itu adalah angin yang bertiup dengan berganti arah tiap 6 bulan sekali ya. Angin muson timur mendatangkan musim kemarau di Indonesia, angin muson barat mendatangkan musim penghujan di Indonesia ya. Kalau di ini gejalanya, nah ini ya. Jadi karena adanya gerakan semu harian matahari, ini adalah garis
ekuator ya, garis khatulistiwa 0 derajat ya. Ini adalah belahan bumi ya, kalau teman-teman lihat ya. Belahan bumi. Ini maksudnya adalah belahan bumi, ini garis khatulistiwa. Pada saat tanggal 21 Juni ya. Ya, matahari akan di belahan bumi utara. Sehingga belahan bumi utara mengalami musim panas ya. Seperti di Taiwan ya. Taiwan adalah belahan bumi utara ya. Jadi sekitar bulan Juni, Juli ini ya terjadi musim panas ya. Nah, sedangkan saat berada di ekuator, maka daerah di ekuator ini akan sangat panas sekali ya. Tapi bagian ekuator ini dia akan selalu terkena sinar matahari ya. Sedangkan pada 2 Desember, sekitar Desember ini, bagian utara akan mengalami musim dingin ya. Jadi anginnya terjadi karena adanya gerak semu harian matahari. Itu disebut angin muson ya. Ini fenomena angin muson timur ya. Jadi sekitar bulan Juni. Nah ini ya. Matahari itu akan di belahan bumi utara ya. Sebentar. Matahari di bulan bumi utara tapi kok minus ya ini. Minus kan maksudnya kan dingin seharusnya. Ini salah kayaknya ya. Jadi saat bulan Juni ini angin muson timur dia, kenapa jadi disebut angin muson timur? Karena dia berasal dari timur ya, dari Australia ya. Dia membawa tidak begitu membawa hujan ya, sehingga jadi musim kemarau ya di Indonesia ya. Sedangkan angin muson barat dia berhembus dari Asia ya. Oke, waktunya habis, nanti saya upload ya di